Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jemaah salat Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melaksanakan sholat Jumat, dari pengurus Masjid Ar-Rahman akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, insya Allah yang akan bertindak sebagai khatib pada Jumat kali ini ialah Bapak Al-Ustaz Dr. Haji Muhammad Fauzi Abasalama MM MPD, Imam Bapak Ustaz Asnawi SHI. Selanjutnya laporan keuangan Masjid Ar-Rahman. Saldo kas Jumat lalu sebesar Rp5.605.544. Penerimaan isi kotak infak Jumat lalu sebesar Rp3.171.000. Isi kotak infak harian sebesar Rp2.100.000. Terima sumbangan dari hamba Allah sebesar Rp200.000. Terima sumbangan dari hamba Allah sebesar Rp2 juta. Terima sumbangan dari hamba Allah sebesar Rp1 juta. Terima sumbangan dari hamba Allah sebesar Rp50.000 dan terima sumbangan dari donatur sebesar Rp1 juta. Adapun pengeluaran rutin sebesar Rp500.000, honor sebesar Rp9.750.000, servis vakum cleaner sebesar Rp450.000, taklim rutin sebesar Rp400.000, buka puasa Senin dan Kamis sebesar Rp150.000, laundry sebesar Rp104.000, program beras sebesar Rp1.020.000, sabun cuci tangan sebesar Rp100.000, snack taklim sebesar Rp175.000, sehingga sisa saldo kas hingga hari ini sebesar Rp2.244.544. Penyampaian selanjutnya kepada jamaah yang memiliki alat komunikasi berupa handphone agar bisa dinonaktifkan selama acara Jumat berlangsung, dan kepada anak-anak yang berada di lantai 2 agar tetap menjaga keamanan dan ketertiban selama acara Jumat dimulai. Sekali lagi, kepada anak-anak yang berada di lantai 2 agar bisa menjaga keamanan dan ketertiban selama acara Jumat dimulai. Kemudian bagi jamaah yang masih berada di saf-saf belakang, untuk mengisi saf-saf yang masih kosong di depannya untuk memudahkan jamaah yang baru datang. Sekali lagi, kepada jamaah yang masih berada di luar atau yang telah berada di dalam masjid dan berada di saf-saf belakang agar mengisi terlebih dahulu saf-saf yang masih kosong di depannya demi memudahkan jamaah yang baru datang. Kemudian kami ucapkan terima kasih kepada jemaah sekalian yang telah berpartisipasi di masjid kita ini, yang telah menyumbang baik dengan dalam bentuk dana maupun dalam bentuk yang lainnya. Kami lihat alhamdulillah pekan lalu kami menerima sumbangan sekitar belasan dos air yang tidak ditahu dari mana jamaah yang bawa, tiba-tiba ada di masjid. Kami ucapkan terima kasih, semoga Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan balasan yang terbaik. Kemudian insyaallah besok hari Sabtu kembali, sudah beberapa pekan kita pending program makan siang kita setelah sholat duhur secara berjamaah di hari Sabtu. Insyaallah kita akan memulainya kembali, dan mohon doa dan dukungan dari jamaah sekalian, semoga program-program kita yang akan kita laksanakan ini dapat berlangsung secara konsisten di setiap harinya. Inilah yang sempat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Bapak Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau saja. Nggak kuat. Paceng orang tuanya.
Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan syakiran, hamdan na'imah, hamdan yuwafi ni'ma wa yukafi mazida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa idzan faman kana rajul liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Wa akhir ayat. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian hingga detik ini, terkhusus nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan. Alhamdulillah. Salam dan salawat kita haturkan dan kirimkan kepada baginda junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta anak, keluarga, keturunan, para sahabat-sahabatnya dan juga para pengikut-pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan kita semua dalam Masjid Ar-Rahman ini. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Ada peristiwa ketika turun ayat itu, seluruh sahabat ada yang ketawa, ada yang berpelukan gembira. Senang mereka. Tetapi ada satu sahabat yang menangis ketika ayat-ayat itu turun. Ayat yang mana? Ayat ketika diturunkan mengatakan bahwa al-yauma lakum akmaltu. Pada hari ini telah kusempurnakan. Kalimat disempurnakan itu sahabat langsung senyum sumringah. Apa yang disempurnakan? Agama Islam. Tapi satu sahabat menangis, Abu Bakar As-Siddiq. Begitu juga ketika ayat ini turun, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sahabat aku tengok-tengok dan senyum-senyum. Tapi Abu Bakar menangis lagi. Nah, yang pertama ketika ditanya, kenapa kau menangis wahai Abu Bakar sahabatku? Jawabannya, Allah tidak menciptakan sempurna semuanya. Yang Allah ciptakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku ciptakan manusia dalam keadaan sebaik-baiknya. Aku ciptakan alam dengan semua ini dalam keadaan sebaik-baiknya. Tidak sempurna. Jadi kalau kita lupa, kita terlambat, ya memang itu sudah takdirnya Allah kasih kita begitu. Dia tidak sempurna. Istilahnya orang tua kita, tak ada gading yang tak retak. Pasti retak. Jangan cari gading, bilang wah mana gadingnya tidak lucu. Pasti ada. Karena Allah sendiri yang bersumpah bahwa aku tidak berikan kesempurnaan kepada ciptaanku. Yang kedua, ayat kedua, inilah yang disuruh Nabi. Wahai penyambung lidahku, wahai para ulama, sambungkan kepada umatku nanti. Ingatkan selalu kepadanya. Untuk usikum wa iyaya bitaqwallah. Selalu dekat dengan Allah, selalu takwa kepada Allah, selalu menunjukkan ketaatan kepada Allah. Bahkan turun ayat ini begitu cantik panggilannya, ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman, takutlah kau, bertakwalah kau, dekatlah kau kepada aku, kata Allah. Dan jangan kau mati selain mati dalam keadaan muslim. Ketika ditanya sama Abu Bakar, maka Abu Bakar menjawab, ya Rasulullah, dari ayat ini menandakan bahwa begitu banyak umatmu yang sudah dipanggil dengan mari. Hai orang-orang yang beriman, mari, ayo segera dipanggil oleh Allah, diundang oleh Allah. Ternyata sebagian umatmu tidak ada yang mau. Yang mana itu Ustaz? Sebentar saya kasih lihat contoh. Panggil, tidak mau. Sehingga apa?
Di antara umatmu itu banyak sekali, sangat banyak yang susah waktu dipanggil meninggal. Tasakok-sakok. Ada yang gelisah. Ada berbulan-bulan di rumah sakit. Ada bahkan sudah tahunan terbaring di rumah. Susah pulang kepada Allah. Kenapa? Kenapa? Jawabannya your life for your choice. Hidupmu kau sendiri yang pilih. Kau yang coret, kau yang ini. Bayangkan panggilan kita istimewa, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiyatis sholati lil yaumil jum'ati. Hai orang-orang yang beriman, segeralah kau datang salat Jumat. Apa kita bikin? Apakah kita cepat-cepat masuk salat Jumat? Apakah kita cepat-cepat duduk saf-saf depan? Apakah kita bikin suka-suka? Ayo jawab sendiri, Pak. Jawab. Kita mau dihargai oleh Allah. Kita mau dapat penghargaan di hadapan Allah. Kita mau berjumpa dengan Allah. Pertanyaannya Allah, faman kana rajul liqa'a rabbi, wahai hambaku, mau kau ketemu saya? Mau tidak? Kata Allah. Kita jawab, inna lillahi, sesungguhnya aku darimu, wa inna ilaihi rajiun, aku kembali kepada. Kita bilang kita mau kembali, kita bilang kita taat kepada Allah. Lalu kenapa kepala batu? Lalu kenapa kau mengaku muslim, kau tersiksa? Kenapa? Kenapa? Apakah begitu? Allah berfirman, apa saja perbuatanmu pasti aku balas. Ya, walaupun sebesar biji zarrah. Pasti dibalas. Cerita Nabi banyak sekali tentang Isra Mi'raj. Salah satunya kata Nabi, seandainya kamu diberi mata melihat di hari Jumat, kamu akan kaget wahai umatku. Kenapa? Karena langit kosong. Semua menuju ke masjid. Kapan itu? Sejak hari Kamis azan maghrib. Allahu Akbar. Sejak itu malaikat di langit turun semua ke bumi. Setan, iblis di laut, di gunung, di hutan naik masuk kembali ke darat. Sampai hari Jumat itu kata Nabi, jangan kau duduk di belakang masjid. Kau sandar di tembok-tembok masjid. Kau nyamping, kau nyandar. Jangan. Kenapa? Karena iblis sudah garis, sudah cet. Bahkan iblis tiupkan kau dengan serbuk-serbuk sehingga kau bisa tertidur. Hindari itu kalau kau tidak mau jadi pengikutnya. Kenapa? Karena iblis itu musuh yang nyata. Innahum lakum adu mubin. Musuh yang nyata. Tapi kita tahu. Tapi kenapa kita bikin? Panggilan Jumat itu panggilan istimewa. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya. Tapi apa kita bikin, Bapak? Apa? Kenapa kita terlambat masuk masjid? Kenapa kita tidak mau duduk depan? Isi sab-sab depan. Tadi protokol sudah bilang. Padahal itu yang dibilang Nabi. Apa kata Nabi? Nanti kalian akan menyesal. Ingat baik-baik. Nanti kalian akan menyesal. Ketika di padang mahsyar, ketika itu kita dihisap, mau dihisap. Kita bertanya, ya Allah, kenapa saya lama sekali dihisap? Kenapa saya tidak cepat dihisap? Apa di jawaban malaikat di kiri kanan kita? Nah, kasih lihat kamera. Ini. Kau sudah dengar kok, sudah tahu kok. Ada panggilan azan, kau tidak cepat-cepat melangkah kakimu masuk masjid. Kau sudah tahu masuk masjid, tidak mau kau cepat-cepat saf depan. Padahal imam nanti bilang apa? Saw sufufakum min tamamis shalah. Luruskan, isi saf-saf depan, rapatkan. Apa kita bikin? Apa kita bikin? Kepala batu. Bayangkan di rumahnya Allah kita kepala batu. Bagaimana kalau kita masuk di rumah tak sendiri, baru ada orang kepala batu sama kita. Kita bilang dulu, Pak, teja. Mungkin minum apa? Suka-suka. Ngapa kau marah-marah di rumahku? Ini rumah Allah, Pak. Bayangkan kita marah-marah. Kalau disuruh maju ke depan tidak mau. Rini munakeh. Rumah Allah dipanggil kau terhormat. Supaya kau dihisap cepat-cepat. Kau tidak mau. Nanti di sana baru kau menyesal. Aduh, kenapa dulu saya tidak begitu? Apa mah? Kepala batu. Kita mau selamatkan istri, kita mau selamatkan anak, kita mau selamatkan orang tua kita, wali-wali deh. Apa kita bikin? Kepala batu. Masuk di rumahnya Allah susah, mau beribadah susah. Bagaimana caranya? Kata Nabi, ini amalan-amalan istimewa. Dan judul khutbah saya adalah
amalan-amalan istimewa di sisi Allah. Kenapa amalan istimewa? Karena tidak nacatat ki malaikat. Tidak nacatat ki. Sehingga pada waktu kita diberikan kitab sama Allah dengan tangan kanan, malaikat bertanya, "Ya Allah, ini dia ahli maksiat. Dia ini kepala batu. Dia ini patotoai." Patotoai bagaimana? Wa yaqtuluna bi anbiya wa ghairil haq. Wa yakfuruna bi ayati. Mereka kurang ngajar dengan ayat-ayatmu ya Allah. Wa yaqtuluna bi anbiya wa ghairil haq. Kata Nabi begini, dia bikin begitu. Apa dibilang Nabi? Kalau makan duduk, kita pergi pesta berdiri makan. Kepala batu tidak itu? Kepala batu, Pak. Kita lawan Nabi. Dia bilang Nabi, kalau mau sehat, kalian rajin sholat subuh. Di subuh banyak kesempatan kalian dapatkan. Apa kita bikin? Subuh kita tidur. Kita tidak mau jalan ke masjid. Padahal banyak sekali pahalanya subuh. Hitung satu kali langkah saja berapa ratus, bukan puluh. Kalau subuh beda. Kenapa kita tidak mau? Tidak mau dengar Nabi. Disuruh sholat Jumat cepat-cepat, kita tidak mau. Nanti kata Nabi akan ada pembalasan. Wa man ya'mal misqala dzarratin sarran yarah. Apa kata Allah? Faman kana rajul liqa rabbi. Mau kau berjumpa denganku? Mau kau berjumpa? Fal ya'mal amalan solehah. Amal soleh apa kau bawa? Apa kau bawa? Nah, kau patotoai, kau sirik, kau bikin suka-suka. Saya ini dokter, saya profesor, saya sudah tahu itu semua masalah agama. Terus kau patotoai. Mestinya padi semakin berisi semakin menunduk, bukan padi semakin borok. Yang borok itu setan, iblis saking sombongnya diusir dari surga. Kita mau diusir kemana, Pak? Kamu sayang kita. Apalagi amalan istimewa. Sedekah. Kenapa orang-orang tua dulu? Ini orang-orang tua dulu saya masih dapat. Orang-orang tua dulu. Mungkin Pak Ketua juga tahu. Orang-orang tua dulu kita. Kalau Jumat apa dia bilang, "Weh, cepat kau ke masjid. Nih, kasih masuk celengan lah di masjid. Ini bawa ke Pak Doja iya." Dulu kan sekarang kan tidak ada Pak Doja. Marbot. Dulu kita selalu disuruh begitu. Kenapa? Apa sebab? Apa sebab? Ternyata itu amalan istimewa. Tidak nacatat malaikat. Waktu malaikat bertanya sama Allah, "Ya Allah, untuk apa kau ciptakan manusia?" Kata Allah, "Pak, apa yang aku tahu itu yang aku tahu, apa yang engkau tahu, aku tahu." Jadi, wa ma a'lamu ma ta'lamu. Apa yang kau tahu itu yang kau tahu. Apa yang aku tahu tidak kau tahu. Nah, inilah yang dia tidak tahu malaikat. Yang mana? Sedekah di masjid. Ustaz, sama di sedekah kalau namanya Jumat itu Jumat berkah. Itu Jumat berkah kepada manusia. Betul Allah senang. Tapi ini rumahnya, Pak. Ini rumahnya, Pak. Bukan rumahnya pengurus. Bukan. Rumahnya Allah. Bedakan, Pak. Bedakan baju pinjaman dengan baju asli. Bedakan. Ya. Peristiwa terjadi. Ketika Nabi SAW menunggu malaikat Jibril membawakan wahyu, ternyata malaikat Jibril tidak datang sampai habis menjelang asar. Tiba-tiba malaikat Jibril datang. "Maaf Muhammad Rasulullah, saya terlambat hari ini. Dan nanti sepeninggal kamu," artinya sepeninggal kamu, Nabi Muhammad diam, "Allah akan melakukan ini seterusnya." Apa itu ya Jibril? Tadi Jumat kami semua dikumpulkan dan dikasih lihat. Itu Masjid Ar-Rahman di Encik Denggoyo. Siapa tadi yang kasih masuk uang di kotak amal? Malaikat Jibril bilang, "Oh, si A." Apakah si A itu lebih kaya dari aku? Malaikat Jibril bilang, "Tidak. Engkau lah yang maha kaya. Innaka antal ghaniyun aziz ya hakim." Engkau lah yang perkasa, yang adil dan maha kaya. Tidak ada dua. Ghaniyun lil alamin. Seluruh alam dia yang paling kaya. Kalau engkau katakan aku paling kaya Jibril, kenapa dia kasih masuk uang di masjid Encik Dengoyo? Ya Allah, dia adalah hambamu yang taat. Dia ikuti perintahnya Rasulullah Muhammad untuk bersedekah di rumahmu. Untuk apa? Supaya bisa bayar khatib, supaya bisa bayar listrik, supaya bisa kasih cantik rumahmu, supaya bisa bayar marbot yang kerja dibersihkan. Oh begitu?
Iya, baik. Hai malaikat pencabut nyawa, jangan kau cabut nyawanya orang ahli sedekah di rumahku sebelum aku suruh. Kabari sama mereka. Jadi tidak heran Pak, kalau ada orang tua kita mau meninggal 100 hari belum meninggal, dia tahu. Dia bilang, jangan kau kemana-mana nak. Nak, nanti banyak tamu. 40 hari dia sudah bilang, si mana? Kenapa tidak datang? Bagi yang tidak sakit, tapi pas giliran 7 hari dia mulai rasa sakit, tidak enak. Bukan apa? Dia rindu sekali, dia tidak tidur, dia ingin lihat. Karena dia sudah dikasih lihat, ini surgamu, ini bidadarimu. Bayangkan ini encik di ngoyo, berapa banyak jendela? Berapa banyak? Kalau Anda terlibat pembangunannya, berapa banyak jendela? Tiba-tiba Anda dalam keadaan sakit, Anda melihat bidadari semua muncul dari satu jendela, 70 orang cewek cantik semua. Begini-begini sama kau, cepat mukul. Apa kita tidak pengen pulang? Banyaknya di jendela. Ini lagi di bawah. Baru kita tidak mau sedekah di masjid. Seke. Waktu mau meninggal dikasih lihat. Waktu mau meninggal kita dipamerkan apa saja. Apalagi 3 hari sebelum meninggal. Kita tiba-tiba mau pengen makan makanan yang tidak pernah kita makan. Misalnya kita sudah dilarang makan coto, tiba-tiba kita bilang, nak, belikan dulu bapak coto, mau sekali kayak ini. Pak, tidak bisa, kenalan lagi dokter. Itu tanda 3 hari. Atau sekali dia bilang, nanti kalau mati kak, dikuburkan nanti di kuburannya bapakmu nak. Apa di kuburannya nenekmu nak, nanti begini nak, nanti begitu nak. Nah pesan memang nih, kita yang bodoh tidak tangkap bahwa ini isyarat yang Allah berikan kepadanya. Ini tanda-tanda jelas sampai 3 hari sebelum meninggal dia dikasih tahu tanda. Dan 1 hari akan meninggal sebelum asar dia lebih jelas. Apa? Subuh hari dia sudah mandi junub atau dia mandi bersih. Pak, tidak bisa kita mandi. Kenapa kita mandi? Sudah minjam aku pusing. Karena mau meninggal, tidak bersih kami dirinya. Itu tanda. Tapi hanya orang yang rajin bersedekah di masjid. Itu hadis qudsi. Apalagi, hai malaikat Ridwan, buka bau harumnya surga kasturi sebesar lubang jarum di tanahnya, di kuburannya. Berapa kali bisa hadir orang meninggal? Bunyi alarmku 15 menit. Kata pengurus 20 menit Pak, 15 ku pasang. Berarti masih ada tambah bisa 3 menit. Berapa kali saya hadir orang meninggal? Ya, saya bilang sama teman, coba ambil tanahnya, cium. Karena tanda-tanda sudah jelas dicium. Harumnya Ustadz, saya bilang, buang. 3 hari kemudian dia telepon, Ustadz ini tanah masih harum, tidak kubuang, masih harum. Saya bilang buang kok, kalau tidak napanggek kok. Kita kan ini orang syirik. Kalau ada begitu-begitu simpan, jadikan jimat, bajigi. Padahal tidak ada hubungannya. Apalagi, hai malaikat pembawa rezeki, jangan terucap dari mulutnya kebutuhan selain engkau sudah penuhi. Jadi orang-orang itu yang ahli sedekah masjid, ada saja uangnya. Bahkan ada pernah bilang sama saya, itu saya herannya itu omku, nah kasih begini di kantongnya, nah tiba-tiba ada uangnya. Tiba-tiba begini, tiba-tiba begitu. Ada lagi seorang kiai besar di Banjar, ada orang datang sama dia senyum. Mau apa begini-begini? Pakai saya kewalahan uang 100 juta begini-begini. Nah Pak Kiai duduk, dia lihat Pak Kiai duduk baik-baik. Pas dia bilang begitu, Pak Kiai berdiri, angkat uangnya, 100 juta, ambil. Dari mana itu uang? Hebatnya itu orang ahli sedekah. Kenapa kita tidak mau? Karena seke. Tidak tergerak hati kita untuk jadi ikut pengikut Muhammad. Apalagi? Malaikat pencabut nyawa. Cabut nyawanya sehalus-halusnya. Bagaikan cabutnya para anbiya, para nabi dan rasul. Coba, enaknya. Apalagi amalan istimewa, tiap hari baca Quran. Tiap hari jangan tinggalkan Quran. Dan lebih penting lagi, tolong itu Quran jangan taruh sebatas kaki. Setiap dipegang, dicium dan ditaruh di kepala. Kenapa? Karena dialah yang akan jadi saksi dan bawa kita sampai ke siratal mustaqim menyeberang. Agungkanlah Quran, innahul Quranul Karim fi kitabim maghnun la yamassu illal mutahhar. Mari kita lakukan, itulah amalan-amalan istimewa. Dan saya tutup amalan istimewa yang paling istimewa adalah selalu bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu.
sallallahu alaihi wasallam. Itu malaikat, semua malaikat mencari akal bagaimana caranya Nabi Muhammad senyum. Kapan Nabi Muhammad senyum? Berarti Allah senang. Maka Jibril datang ke hadapan Nabi Muhammad. Jibril datang kepada Allah sujud. Dia tidak angkat sebelum Allah kasih kabar kepadanya tentang Nabi Muhammad. Apa kata Allah? Sampaikan kepada Muhammad kekasihku, barang siapa dari umatnya yang membaca salawat setiap hari 10 saja, maka kau Jibril bawa dia terbang menyeberang Siratal Mustaqim tanpa diproses. Coba. Ketika itu disampaikan, Nabi Muhammad lagi jalan di kebun kurma, Nabi Muhammad berhenti, sujud tanda syukur kepada Allah. Tiba-tiba datang juga malaikat maut. Apa dia bilang? Saya diperintahkan oleh Allah, barang siapa dari umatmu juga yang mau membaca salawat setiap hari selesai sholat, maka akan kukabarkan kepadanya kabar gembira dan akan kucabut nyawanya dalam keadaan sehalus-halusnya cabutan. Barakallahu al-azim li wa lakum wa nafa'ni wa min ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ghfirli wa li walidayya. Rabbi ghfirli wa li walidayya. Rabbi ghfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa idza yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullahal 'azim li wa lakum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la zikrullahi akbar wallahu ma tasna'un. Aqimus shalah.